Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Bible Online di CK7. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bisa menerima apa yang hendak Tuhan nyatakan melalui apa yang kita pelajari di dalam Bible Study hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Biarkan Roh-Mu
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu,
Kami tahu kami menerima yang terbaik daripadamu ketika kami ada di dalam kasih setiamu Tuhan. Maka dari itu izinkan kami senantiasa untuk memuji-muji Engkau, untuk menaikkan Tuhan rasa syukur kami, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Dan kami mau berjanji Tuhan, kami mau senantiasa mengasihi Engkau, memuliakan Engkau di sepanjang umur hidup kami ya Bapa. Izinkan kami ya Tuhan, untuk lebih lagi bisa membawa hidup kami ini ya Tuhan semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Melalui segala apapun yang harus kami lakukan ya Tuhan. Mungkin itu bagi pasangan kami Tuhan. Mungkin itu bagi keturunan kami atau orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau memberikan kepada kami arahan-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan hari lepas hari, sehingga kami bisa menyenangkan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita masuk di dalam Kidung Agung, pasal yang kelima. Ini berbicara tentang puisi, syair, puji-pujian dari sebagai balasan dari mempelai wanita kepada mempelai pria, sebagai balasan atas pujian yang sudah disampaikan di pasal yang sebelumnya. Nah, sebelum itu saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita. Apakah kita masih memberi pujian buat pasangan hidup kita? Atau mungkin buat orang-orang yang hari ini Tuhan taruh di dalam hidup kita, orang tua kita yang mungkin kita sudah lupakan. Kita nggak pernah lagi memuji mereka karena mungkin kita sudah merasa bahwa kita sudah nggak perlu lagi orang tua karena kita sudah berada di dalam posisi yang bisa mandiri. Tapi mereka perlu yang namanya pujian. Mereka perlu encourage, kekuatan dari perkataan-perkataan afirmasi positif kita. Untuk itu hari ini kita diingatkan saudara-saudara untuk menyampaikan pujian. Terutama kalau di sini dikatakan pujian kepada pasangan hidup kita. Nah, mari kita baca di dalam Kidung Agung 5 pasal yang pertama. Aku datang ke kebunku Dinda, pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Nah, ini berbicara tentang sebuah undangan sepasang-pasangan yang sedang dimabuk asmara, di mana mempelai laki-laki menanggapi undangan dari mempelai wanita untuk datang ke kebunnya, untuk datang kepada hidupnya. Nah, si wanita ini menyampaikan bahwa aku ini milikmu, aku ini milik suamiku. Dan di sini dikatakan bagaimana mereka menikmati itu semua. Mulai dari wangi-wangian, mulai dari makanan, bahkan sampai minuman. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Dan di sini dikatakan mereka merayakannya bersama teman-temannya. Bahwa kehidupan kita yang kita nikmati juga bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kata kebun di sini mewakili sebuah perumpamaan yang menyatakan bahwa dirinya ini milik, sudah menjadi kepunyaan sang mempelai laki-laki di hari pernikahannya. Sehingga mempelai ini menyambut hari pernikahannya ini dengan bersukacita. Dikatakan ada bau-bauan dari rempah-rempah yang harum. Kemudian ada makanan, minuman yang dihidangkan sebagai hidangan yang terbaik pada hari pernikahan mereka. Sungguh luar biasa ya saudara-saudara. Nah, perikop berikutnya adalah kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun
dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, ini adalah pikiran dan pembahasan dari sang mempelai perempuan, menggambarkan sebuah pergumulan hati ketika dia sudah dalam keadaan hendak tidur, tetapi hatinya itu tetap bangun, saudara-saudara. Nah, ini bisa ditafsirkan apakah ini seolah-olah dia sedang bermimpi atau dia ada di dalam keadaan yang nyata. Nah, ketika itu dia merasa bahwa kekasihnya itu datang. Tapi si wanita ini tidak siap untuk menerimanya. Karena apa? Karena dia sudah membersihkan dirinya, karena dia sudah bersiap-siap untuk tidur. Sehingga dari keinginan hatinya, si perempuan ini berusaha untuk menolak. Karena apa? Dia malas untuk bertukar pakaian kembali, untuk kembali mengulang rutinitas, membersihkan dirinya sebelum tidur. Boleh kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah keegoisan. Ketika kita sudah merasakan sesuatu yang mungkin menurut pikiran kita enak, tetapi ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan, kita sepertinya enggan. Nah, di sini kita lihat bahwa si perempuan ini sepertinya menolak kedatangan dari kekasih hatinya ini. Kemudian kita baca selanjutnya. Di ayat yang keempat. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur dari jari-jariku pada pegangan kunci pintu. Kekasihku kubukakan pintu. Tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tidak disahutnya. Nah, menggambarkan apa saudara-saudara? Ketika kita membaca perlahan-lahan, ayat demi ayat. Ketika si perempuan itu memaksakan diri untuk bangun, dan dia melihat ada usaha yang dilakukan oleh si pria yang membuat hatinya ini berdebar-debar karena dipaksa untuk membukakan pintu bagi kekasihnya. Lalu apa yang dilakukan oleh si perempuan ini? Dia mempersiapkan dirinya kembali untuk bisa bertemu dengan pasangannya. Nah, mungkin kelamaan saudara-saudara, karena dia sepertinya memakai wangi-wangian pada jarinya, kemudian dia memakai gaunnya kembali, baru dia membuka pintu. Tetapi apa yang didapati? Terlambat saudara-saudara. Karena kekasihnya sudah pergi meninggalkan dia. Mungkin karena lama menunggu si perempuan tersebut untuk mempersiapkan diri, sehingga kekasihnya ini kembali. Nah, di ayat yang ke-7. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya. Aku dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Apa yang terjadi? Kedua kali si perempuan itu mencari kekasihnya keliling kota. Pernah dibahas di dalam pasal yang ketiga. Malam-malam hari dia mencari kekasihnya. Dan kembali dia menemui peronda-peronda kota yang menjaga kota di malam hari. Tapi tentunya dalam keadaan yang tidak baik. Karena di sini dikatakan dia disakiti di sana. Dia dilukai, bahkan selendangnya dirampas. Jadi ada hal-hal yang tidak baik. Ada beberapa penafsiran saudara-saudara. Karena dia keluar pada malam hari, kemungkinan didapati oleh para peronda ini dan mereka mengira bahwa dia adalah seorang perempuan yang melacur, sehingga dikatakan selendangnya dirampas dengan kekerasan. Jadi dia kembali mencari kekasihnya, dan tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun saudara-saudara. Dia tidak menemui kekasihnya. Kemudian
dia sampaikan, "Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku." Nah, ini dia hendak berbicara kepada para sahabat-sahabatnya yang di sini dikatakan sebagai putri-putri Yerusalem. Karena marah dia, karena dia kecewa, dia berkata, "Sampaikan rinduku pada kekasihku." Karena dia sedang sakit. Apanya yang sakit? Yang sakit adalah hatinya karena cinta. Dia ada di dalam keadaan kegelisahan. Ada sebuah kerinduan yang digambarkan melalui kata-kata sakit asmara. Nah, kemudian di perikop selanjutnya ada mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Nah, ini sebuah keadaan yang lain ketika dia menaikkan puji-pujian untuk sang mempelai laki-laki. "Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain?" Diulang 2 kali. "Sehingga kau sumpahi kami begini." Nah, yang bertanya ini adalah putri-putri Yerusalem, teman-teman dia kepada si perempuan. "Apa kelebihan pasanganmu sehingga engkau sampai sakit hatimu karena asmara ini?" Ada 2 kali kata pengulangan di mana mereka sedang mencari sebuah ketegasan. Apa sih yang membuat engkau begitu jatuh hati dengan pujaan hatimu? Apa yang membuat engkau gak bisa berpaling dari kekasihmu ini? Dan kemudian dijelaskan, digambarkan di dalam ayat-ayat berikutnya oleh si mempelai perempuan ini. Dia katakan, ini kelebihan dari sang pria. "Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang." Ini kata-kata pujian ya saudara-saudara, yang memang dalam syair atau puisi itu kesannya selalu dilebih-lebihkan. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Ini sang mempelai wanita ya saudara-saudara yang memuji mempelai pria. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Oh, ini puji-pujian yang menurut saya terlalu dilebihkan ya saudara-saudara. Tapi kita lihat bahwa karena cintanya, karena dia sedang di mabuk asmara, dia bisa mengeluarkan pujian-pujian yang indah untuk sang kekasih. Dan ini berbicara tentang fisik dari kekasihnya. Dikatakan bagaimana kulitnya. Kulitnya putih dan merah cerah. Di sini melambangkan apa saudara-saudara? Beberapa kata merah itu menjurus kepada kehangatan, kasih yang hangat. Disebutkan bahwa kepalanya bagaikan emas murni. Maksudnya gimana? Kepalanya kan dikatakan rambutnya hitam. Tapi yang dimaksud di sini, bagaimana dia melihat kekasihnya itu bersinar. Dan rambutnya yang hitam itu dilambangkan, digambarkan sebagai mahkota yang memahkotai sang pria. Kemudian matanya diibaratkan seperti merpati. Merpati ini melambangkan sebuah ketulusan hati. Sehingga waktu dia melihat mata sang kekasih, dia merasa bahwa ada ketulusan di sana. Kemudian pipinya dikatakan sebagai bedeng rempah-rempah.
Maksudnya gimana saudara-saudara? Bukan berbedeng-bedeng, tapi bagaimana pipi tersebut digambarkan padat berisi. Kemudian bibirnya dikatakan bertetesan cair mur, yang artinya selalu mengeluarkan sesuatu yang harum sehingga dia bisa kasmaran. Lalu dikatakan tangannya di sini dikatakan seperti bundaran emas. Apa yang dimaksud bundaran emas? Di mana ada perhiasan-perhiasan yang dikenakan oleh sang kekasih. Lalu kemudian dikatakan kakinya adalah tiang marmer putih. Berbicara tentang apa? Kekuatan, kekokohan di sana. Nah, sehingga secara keseluruhan menurut si mempelai wanita ini, perawakan fisiknya itu diibaratkan kokoh seperti gunung Libanon. Karena Libanon itu digambarkan sebagai gunung yang tegap, gunung yang gagah perkasa, gunung yang luar biasa pada zaman itu. Kemudian dikatakan bagaikan pohon-pohon aras yang sangat kuat, di mana biasanya pohon-pohon aras itu diibaratkan sebagai pilar-pilar di dalam rumah. Kemudian bagaimana sang kekasih ini seringkali mengeluarkan kata-kata yang manis sehingga membuat penampilannya itu menjadi semakin menarik untuk didengar, untuk dilihat. Ada sesuatu yang menggetarkan hati si mempelai wanita ini. Nah, dari pasal yang kelima ini saudara-saudara, kita bisa mendapat rema. Tentang apa? Tentang keharmonisan sebuah rumah tangga. Kalau tadi di awal saya berbicara tentang pujian, apakah kita masih memuji pasangan kita? Mungkin setelah pacaran sekian lama dan kita setelah menikah sekian lama, apakah kita masih mengeluarkan kata-kata yang manis? Apakah kita masih terlihat menarik ketika kita tampil di hadapan pasangan kita? Jadi kehidupan rumah tangga itu saudara-saudara diperlukan sikap yang selalu siap sedia. Ketika kita awal tadi membaca, bagaimana ketika sang mempelai wanita males, enggan untuk melakukan pertemuan dengan sang mempelai pria. Ada yang dinamakan pengorbanan yang harus dilakukan. Ketika pasangan kita hendak bertemu dengan kita, ketika kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, dia masih memikirkan posisinya yang nyaman dan dia sudah siap tidur. Dia nggak ingin mengotori dirinya lagi. Itu berbicara tentang keegoisan. Seringkali karena kita males sehingga kita egois. Kita nggak mementingkan perasaan pasangan kita. Lalu ketika kita melihat bagaimana keinginan sang mempelai pria ini untuk masuk, sehingga membuat hati si wanita ini berdebar-debar. Dan akhirnya dia mulai menyiapkan dirinya supaya dia bisa terlihat menarik kembali dan wangi. Tapi apa yang terjadi? Persiapannya terlalu lama. Sehingga membuat kekasihnya itu pergi karena nggak tahan menunggu terlalu lama. Nah, bagaimana keegoisan dan menunda-nunda waktu itu seringkali menjadi problem di dalam setiap rumah tangga. Ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan yang mungkin bisa menimbulkan yang namanya keretakan di dalam rumah tangga. Dan ini perlu kita pahami, sebuah message yang sederhana yang disampaikan melalui ayat firman Tuhan ini. Pasangan kita adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, yang harus kita layani dengan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, ada hal-hal yang perlu kita tanggalkan, keegoan kita, kemalasan kita, supaya kita bisa membina sebuah rumah tangga yang harmonis, di mana bisa saling tetap memadu kasih di antara pasangan suami istri seberapa lama pun kita menikah. Nah, kemudian di dalam perikop yang kedua, ketika bagaimana sang mempelai perempuan itu bisa mengungkapkan secara detail kelebihan pasangannya, karena dia mengagumi dan memiliki proses pengenalan yang mendalam pada pasangannya. Tapi ini digambarkan secara fisik.
Apakah kita masih bisa menikmati pasangan kita dengan kita meyakini bahwa ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, proses saling mengenal ini di mana kita bisa belajar memahami perasaan satu sama lain, kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sehingga bukan hanya secara fisik, tetapi kelebihan dan kelemahan yang bisa kita rasakan di saat kita menjalin kehidupan bersama di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kekurangan istri atau suami kita bisa kita terima di tengah banyak kelebihannya. Nah, ketika kita saling mengerti, ketika kita saling bisa menyesuaikan diri satu sama lain dan menerima itu semua, itu menjadikan sebuah jembatan yang indah di dalam setiap perbedaan yang ada. Masihkah kita memuji, mengagumi pasangan kita setelah sekian lama kita hidup bersama? Karena ini penting saudara-saudara. Kitab Kidung Agung ini mengingatkan kita betapa hal-hal yang mungkin sudah kita lupakan karena itu sudah berlalu waktunya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk kita tetap berada di dalam wadah yang benar, di dalam sebuah pernikahan, jalan yang benar, di mana kita bisa saling menikmati pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita membaca Kidung Agung, saudara-saudara, jangan cuma sekedar membaca, tapi nikmati apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui ayat firman ini. Kita diingatkan bagaimana kita perlu untuk memuji pasangan. Kita perlu untuk membawa diri kita siap sedia ketika pasangan kita membutuhkan. Dan di fase manapun, di tahun berapapun, kita tetap memuji pasangan kita. Bahwa bukan hanya penampilan fisik, tetapi apa yang dihasilkan dari kehidupan kita berumah tangga, kita memperoleh hal-hal yang baik, yang bisa kita nikmati sebagai pasangan hidup. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan dalam Kidung Agung 5 ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap pasangan-pasangan, baik yang hendak menikah maupun pasangan-pasangan yang sudah menikah walaupun beberapa tahun. Dan kiranya kita tetap menjadi pasangan yang menginspirasi pasangan-pasangan lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan bagaimana pentingnya kami bisa memuji pasangan kami, mempersiapkan diri kami untuk siap sedia melayani orang-orang yang Tuhan taruh untuk menemani hidup kami, Tuhan. Ketika kami diingatkan bagaimana kami harus mengagumi pasangan kami, Tuhan, dengan setiap kelebihan bahkan kelemahan yang ada. Kami percaya, Tuhan, Engkau menghendaki keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menjadi berkat buat anak cucu keturunan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau yang memberkati, Tuhan, keluarga lepas keluarga. Biar kehangatan kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari, juga kami bisa transferkan, Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kami, dengan kehidupan yang harmonis, yang indah di mata Tuhan dan pasangan kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami hari ini, Tuhan. Terima kasih sudah berbicara atas kami, ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu ini menyegarkan pernikahan kami, membuat kami, ya Tuhan, semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.